Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dia Gita Janias, Ketiga SEMM, selaku dosen pengampu teman-teman lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di penyampaian materi atau Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu rasio nilai pasar. Yang kedua persamaan Bitcoin. Yang ketiga kelemahan analisis rasio. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Ibnu Barok sebagai moderator pada penyampaian materi pada kali ini. Saya akan membimbing jalannya penyampaian materi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 3 kami yaitu yang pertama Iva Nurul Fariha dengan NIM 2024000158. Yang kedua Egi Rizkika Dewi 20240143. Yang ketiga Muhammad Ibnu Barok 2024000240. Yang keempat Muhammad Irfan M 2024000237. Yang kelima Nik Nur Alia 20240004. Yang keenam Risma Widiawati. Sedangkan rangkaian acara atau rangkaian pemaparan materi kali ini yang akan kita lewati yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga yang pertama marilah kita buka penyampaian materi pada kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala niyati sholih al-Fatihah. Amin. Yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan yang pertama akan disampaikan oleh Nik Nur Alia. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar atau market value ratios adalah suatu rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan atau stock price to earnings perusahaan dengan nilai buku atau book value price di dalam perusahaan. Dengan kata lain, rasio nilai pasar dapat memberikan perbandingan antara kinerja fundamental perusahaan dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham perusahaan. Selain itu, bagi investor, rasio pasar juga memberikan informasi apakah nilai buku perusahaan sebanding dengan nilai pasarnya. Hal ini juga terkait dalam keputusan investasi saham. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Nik Nur Alia atas waktunya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risma Widiawati. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan nilai pasar. Yang pertama, bagi investor. Rasio pasar digunakan untuk mengambil keputusan beli atau jual saham. Yang kedua, bagi bankir investasi. Rasio pasar digunakan untuk menetapkan harga saham perusahaan ketika adanya penerbitan saham baru atau initial public offering atau disebut dengan IPO. Dan yang ketiga, bagi perusahaan, rasio pasar digunakan untuk memutuskan seberapa banyak nilai yang ditawarkan kepada perusahaan lain dalam potensi merger. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan saya sampaikan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian analisis 2 point. Analisis 2 point adalah persamaan keuangan multilangkah yang memberikan wawasan tentang kinerja fundamental bisnis. Model DuPont memberikan analisis menyeluruh tentang metrik utama yang memengaruhi laba atas ekuitas atau return on equity atau ROI perusahaan. Yang B yaitu menyatukan semua rasio persamaan DuPont. Margin laba dikalikan perputaran total aktiva disebut persamaan DuPont dan merupakan pengembalian atas aktiva atau ROE. ROE margin laba X perputaran total aktiva. Laba bersih per penjualan dikali penjualan per total aktiva. Baik, slide yang selanjutnya, penyampaian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan analisis rasio. Analisis rasio digunakan oleh 3 kelompok utama, yaitu manajer, analisis kredit, analisis saham. Selanjutnya, keterbatasan dari analisis rasio. Yang pertama, kebanyakan perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi dalam industri yang berbeda-beda. Yang kedua, kebanyakan perusahaan ingin mendapat rasio yang lebih tinggi daripada rata industri. Yang ketiga, inflasi dapat mendistorsikan neraca perusahaan. Yang keempat, faktor-faktor musiman dapat mendistorsikan analisis rasio. Yang kelima, perusahaan dapat menerapkan teknik window dressing. Yang keenam, perbedaan praktik akuntansi dapat mendistorsikan perbandingan yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketujuh, hal yang sulit untuk mengatakan rasio tertentu baik atau buruk. Yang kedelapan, sulit untuk menentukan apakah menurut neraca perusahaan tersebut kuat atau lemah dari beberapa rasio. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nurul Arina. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Irfan. Waktu dan tempat saya persilakan. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan rumus analisis DuPont dan rumus ROE sederhana. Dari DU Point, rumus analisis DU Point lebih komprehensif daripada pengembalian sederhana. Pengembalian sederhana pada formula ekuitas karena memberikan wawasan tentang penanda kinerja individu yang pendorong ROE perusahaan. Sedangkan kalau ROE sendiri, sementara rumus ROE sederhana memberi tahu Anda apa rasio ROE perusahaan. Rumus analisis DuPont memberikan tahu Anda
seberapa besar dampak setiap komponen individu terhadap rasio ROE perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eki Rizkika Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Mbak Eki Rizkika Dewi. Halo Mbak Eki Rizkika Dewi. Halo Mbak Rizkika Dewi. Mbak Rizkika Dewi. Halo Mbak Rizkika Dewi. Gimana Mbak Nuralia? Apakah dilanjutkan? Mungkin Mbak Eki, apakah bisa? Iya Mbak, bentar Mbak. Saya tak berhenti dulu ya. Oke. Halo. Ya. Saya akan presentasikan. Suara terdengar nggak Mas? Terdengar. Oke. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan analisis rasio. Yang pertama itu satu contoh-contoh dari analisis rasio itu kelemahannya yang pertama, sulit untuk memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Karena perbedaan penggunaan standar akuntansi antara dua perusahaan dapat menyebabkan distorsi atau gangguan, dan hal tersebut dapat menyebabkan penilaian rasio keuangan bisa sedikit kurang akurat. Yang kedua, rasio keuangan tidak bisa berdiri sendiri, yang artinya analisis rasio tidak bisa disimpulkan 100% untuk bagus atau tidaknya kinerja perusahaan, karena harus dikombinasikan dengan analisa lainnya, seperti analisis laporan keuangan komprehensif dan analisis fundamental kualitatif. Yang ketiga, subjektivitas dalam penilaian rasio keuangan cukup tinggi, yaitu rasio lancar yang tinggi bisa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang bagus. Tapi di satu sisi, bisa juga rasio yang lancar bisa juga berarti perusahaan tersebut menumpuk aset lancar terlalu banyak dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Slide berikutnya. Yang keempat, laporan keuangan yang memiliki divisi diferensial produk dari industri yang berlainan lebih sulit dari perusahaan yang sedikit ini produknya. Karena belum tentu yang memiliki 10 diferensial dikatakan lebih baik, bisa jadi perusahaan tersebut tidak efektif dalam menjalankannya, karena perbandingannya belum tentu apple to apple. Jadi perusahaannya satu mungkin punya produk banyak, sedangkan perusahaan lain cuma satu produk. Jadi itu belum tentu disebut yang perusahaannya produknya banyak itu lebih efektif. Terus berikutnya, sulit membandingkan analisis rasio. Jika data yang tersedia tidak sinkron, karena data laporan keuangan terkadang tidak menampilkan laporan keuangan di tahun tertentu. Dan jika satu data tidak ada, akan menyebabkan perbandingan menjadi tidak sinkron. Jadi sebuah perusahaan itu belum tentu
ada semua datanya itu ada. Kadang mungkin ada yang satu yang hilang dan itu menyebabkan tidak sinkron antara yang perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang terakhir, praktik window dressing yang bisa membuat laporan keuangan terlihat bagus. Window dressing atau mempercantik laporan keuangan itu berguna untuk menarik investor. Untuk itu, apabila kita menggunakan perusahaannya seperti itu, bisa membuat analisa rasionya menjadi subjektif karena belum tentu yang tidak bagus itu dilihatkan. Jadi yang diperlihatkan hanya yang bagus-bagusnya saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Eki Rizkika Dewi atas waktunya. Selanjutnya sudah dari penghujung penyampaian materi kali ini. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup kali ini akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sudah selesai presentasi kali ini. Mohon ditutup rekornya.